Happy Christmas everyone. Aku mau memberikan sebuah kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidupku, dimana waktu itu aku masih ingat sebelum aku berangkat ke Korea Selatan, itu aku masukin visa sangat mepet dengan deadline. Aku berangkat tanggal 23, dimana posisi itu visaku masih ada di dalam imigrasi. Pada waktu itu aku sudah hopeless, nggak bisa berangkat karena waktu posisi visaku masih di dalam, ternyata ada perubahan waktu dari 6 hari ganti jadi 14 hari, dan itu kemungkinan juga bisa lebih. Dan situ udah kayak no hope. Aku cuma berdoa kepada Tuhan, bila ini jalanku, tolong bimbing aku. Dan aku kaget karena H-1 sebelum tanggal 23 visaku sudah keluar dan malamnya itu udah sampai ke rumah. I feel so blessed. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hai guys, nama saya Adi. Saya pernah di BIC Korea itu sampai dengan Oktober 2020. Kemudian saya pulang ke Indonesia. Di sini saya mau bersaksi sedikit, dimana lebih tepatnya itu pada saat saya mau ngebawa istri dan anak saya datang ke Indonesia. Emily dan Sena itu kemarin semenjak Emily lahiran itu berada posisinya di Malaysia. Saya ada di Indonesia, jadi kita long distance itu sekitar 9 bulan gitu kan, baru menjadi bapak gitu kan. Buat anak yang pertama itu cukup lumayan berat gitu, tapi Tuhan ngebantu saya memperlancar semuanya itu. Pada awalnya itu keajaiban ketika kita sudah memutuskan Emily dan Sena itu akan dibawa ke Indonesia. Pada saat itu Emily belum mendapatkan schedule vaksin. Di Malaysia itu cukup lumayan susah ya untuk mendapatkan schedule vaksin gitu. Jadi kita berdoa tiap hari biar dapat schedule vaksinnya. Nah, suatu hari tiba-tiba dapat SMS, dapat nih tanggal vaksinasi. Tapi saat itu di Indonesia bener-bener yang udah lagi tinggi-tingginya. Kemudian kan 3 minggu kemudian vaksin yang kedua. Tapi di Indonesia itu belum buka bordernya, belum bisa datang ke Indonesia gitu. Nah, pas di bulan September baru mulai menurun kan. Nah, ketika mulai menurun itu baru kita orang-orang asing itu bisa masuk dengan syarat itu harus punya visa. Itu kan kayak saya dengan istri itu visa penyatuan keluarga gitu. Baru bisa syaratnya itu masuk ke Indonesia. Nah, itu di situ saya apply, sudah keluar visanya. Pada saatnya Emily mau datang ke Indonesia karena saat itu pertama-tama kan karantina itu pemerintah setelah turunnya COVID Delta itu di bulan September mengeluarkan syarat karantina itu 8 hari. Di situ saya mulai merasa aduh kok 8 hari gitu ya, kasihan banget nih buat anak istri saya cuma di hotel doang gitu kan. Nah, di situ saya juga berdoa lagi, minta teman-teman yang di Kulbulbun juga doain lagi gitu kan. Keajaiban muncul, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan syarat karantina hanya 5 hari. Di situ kita udah seneng tuh, udah seneng sekali gitu ya, cukup lumayan lah ngebantu dari 8 ke 5 gitu. Saya juga udah booking hotel, udah hampir bayar segala macam seperti itu. Tiba-tiba nggak lama, 1 minggu sebelum Emily dan Sena datang ke Indonesia itu pemerintah ngeluarin lagi syarat karantina hanya 3 hari guys. Bayangkan, dari 8 hari jadi 3 hari. Nggak hanya di situ, 3 hari plus harga PCR dari yang 495 itu jadi 295. Coba bayangin. Jadi saya bisa save cost duitnya itu sekitar 2-3 juta rupiah. Ya cukup lumayan kan, lumayan banget, dimana Tuhan itu ngebantu tuh yang nggak sampai di situ aja gitu, udah dilancarin dikasih yang lebih murah gitu ya, maksudnya untuk karantinanya. Nah, for your info guys, per hari ini pemerintah tuh sudah mengganti lagi syarat karantina itu jadi 7 hari. Dan juga ada syarat lagi di bandara sebelum hasilnya negatif, jadi harus nunggu dulu minimal 2 jam sampai 4 jam di bandara sambil nunggu negatif baru bisa ke hotel. Pada saat Emily datang itu nggak ada nunggu seperti itu, jadi abis colok hidung langsung ke hotel kayak gitu. Jadi ya Tuhan tuh ngebantuinnya itu cukup lumayan banyak ya pada saat saya ngebawa Emily dan Sena ke Indonesia gitu. Mungkin sebagian besar orang di sini menilai ini pemerintah kok agak ya, dari harusnya yang di negara lain itu karantina 14 hari, kok di Indonesia cuma 8 hari dan sekarang jadi 3 hari gitu kan. Tapi sebagian kecil orang seperti saya gitu berharap kalau karantina itu bisa kurang gitu. Jadi
ya Tuhan itu kan nggak bisa ngebantuin secara global gitu ya. Mungkin Tuhan itu ngebantuin sebagian kecil dari orang-orang yang benar-benar lagi pada saat membutuhkan gitu. Jadi ya kita harus bisa positive thinking gitu di setiap keadaan sih. Karena Tuhan itu mungkin buat kita itu sesuatu hal yang rada-rada gila atau rada-rada ya cukup membahayakan gitu kan, tapi mungkin buat sebagian kecil orang itu ya lagi membutuhkan gitu sih. Ya gitu aja. Terima kasih guys. Thank you.